Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Fatihah dari kelas MJ 417. Saat ini saya berkuliah di Universitas Cyber Asia. NIM saya 2502010222474. Saya akan membahas terkait analisis risiko dan peluang utang negara dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Mengapa utang negara digunakan? Tujuan utang negara yaitu untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, yaitu memerlukan dana yang cukup besar. Dana yang paling besar yaitu kita ambil dari APBN, namun APBN sendiri tidak sepenuhnya dapat membiayai seluruh proyek infrastruktur yang direncanakan, sehingga pemerintah perlu menggunakan instrumen pendanaan yang lain, yaitu berupa surat berharga negara atau SBN dan juga pinjaman luar negeri. Utang negara sendiri tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan nasional secara menyeluruh, yaitu terkait pembangunan infrastruktur. Lalu kondisi utang negara Indonesia saat ini. Gambaran umum utang. Rasio utang terhadap PDB saat ini dinilai masih dalam batas aman. Rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP rasio yaitu mengukur kemampuan suatu negara untuk membayar kembali utangnya menggunakan total output ekonomi yang dihasilkan. Batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara adalah 60%. Secara nominal, nilai utang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio utang tersebut tetap stabil di kisaran 38% hingga 40% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu menandakan resiko gagal bayar atau default yang masih sangat rendah. Beban bunga yang harus dibayar melalui APBN juga semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah utang negara di Indonesia. Semakin besar akumulasi pokok utang, maka alokasi anggaran belanja dalam APBN untuk pembayaran bunga utang setiap tahunnya otomatis juga akan ikut meningkat. Berikut adalah kondisi utang negara Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2022, total utang Indonesia ada di 7.738 triliun atau di angka 39,6%. Di tahun 2023 turun, kenaikannya ada di 38,55%, namun untuk total hutangnya yaitu di sekitar 8.041 triliun. Lalu di periode 2024 naik di kisaran 8.813 triliun dan di 2025 juga naik di rasio utangnya 40,46% dengan total hutangnya 9.637 triliun dan sampai data di bulan Maret 2026 rasio utangnya naik dari 40,46% naik jadi 40,75% dengan total nilai hutang yaitu 9.920 triliun. Berikut adalah statistik utang luar negeri Indonesia atau SPURNI per data Juni 2026. Posisi utang luar negeri saat ini totalnya ada di 439,8 miliar dolar AS, yaitu mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1,9% year on year. Rasio terhadap PDB-nya berkisar di angka 29,8% hingga 29,9%. Rasio ini masih tergolong aman dan jauh di bawah batas krisis undang-undang, karena di undang-undangnya diatur maksimal 60% dari PDB. Berikut adalah sektor pengelolanya ada 3, yaitu ada sektor publik dari pemerintah, sektor publik bank sentral, dan sektor swasta. Dari pengelola sektor publik atau pemerintahan, posisi utang saat ini yaitu di kisaran 216,4 triliun miliar.
pangsa dan karakteristiknya yaitu ditujukan untuk pembiayaan produktif APBN sebesar 99,99% berbentuk jangka panjang. Lalu yang kedua adalah sektor publik bank sentral. Posisi utangnya bervariasi, dipengaruhi oleh operasi moneter seperti instrumen SRBI untuk stabilitas nilai tukar rupiah. Lalu dari sektor pengelola swasta, posisi utangnya saat ini di kisaran 193,7 miliar. Karakteristik dan pangsanya yaitu mengalami tren kontraksi atau penurunan pertumbuhan yang berkelanjutan. Alokasi sektor ekonomi atau utang pemerintahan sendiri digunakan yaitu untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1%, lalu untuk administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib di sekitar 20,2%, di jasa pendidikan yaitu 16,2%, di konstruksi 11,5%, serta di transportasi dan pergudangan di sekitar 8,5%. Catatannya yaitu utang luar negeri Indonesia dinilai tetap sehat karena didominasi oleh utang jangka panjang, yaitu mencapai pangsa lebih dari 85% dari total utang. Hal ini memperkecil resiko likuiditas jangka pendek akibat fluktuasi pasar keuangan global. Statistik utang luar negeri Indonesia atau SULN ini saya ambil datanya dari DJPPR, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia. Lalu pembangunan infrastruktur sendiri yaitu berfokus untuk pembangunan jalan tol, kereta cepat, bandara, pembangunan MRT dan LRT, pelabuhan, serta infrastruktur digital. Infrastruktur digital sendiri yaitu berupa jaringan kabel serat optik atau fiber optik, menara BTS atau Base Transceiver Station, serta satelit telekomunikasi. Lalu manfaat dan peluang pembiayaan infrastruktur sendiri ada 4. Yang pertama yaitu terkait pertumbuhan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan produktivitas nasional dan secara signifikan menurunkan biaya logistik antar daerah. Karena dengan adanya pembangunan jalan tol, pembangunan jalan, otomatis terkait biaya logistik sendiri juga akan menurun. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan investor, yaitu mempertahankan status investment grade yang berdampak pada cost of fund yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan APBN. Proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan lancar demi mencapai target pemerataan pembangunan. Yang keempat yaitu mendorong skema KBPU. Pemerintah bekerja sama secara masif dengan pihak swasta, sehingga beban langsung APBN juga dapat berkurang. Jadi bukan hanya BUMN saja, tapi pemerintahan juga bekerja sama dengan pihak-pihak swasta. Lalu beberapa resiko yang perlu diwaspadai dengan adanya utang negara tersebut, yaitu yang pertama adalah beban bunga terus meningkat. Semakin banyaknya utang negara yang kita peroleh, juga otomatis pembiayaan beban bunganya juga akan semakin meningkat. Lalu yang kedua ada proyek tidak menghasilkan return, yaitu juga proyek-proyek yang perlu diwaspadai, mana proyek yang kurang menguntungkan dan mana proyek yang sekiranya kurang atau yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu risiko fluktuasi kurs utang luar negeri. Karena untuk utang sendiri kita menggunakan mata uang dolar dan lain sebagainya, kita juga harus memperhatikan nilai mata uang atau kurs sendiri. Yang keempat yaitu tata kelola buruk dan juga adanya tindak korupsi. Yang kelima, risiko krisis ekonomi secara global. Karena terkait ekonomi secara global ini juga akan mempengaruhi dari nilai kurs sendiri. Catatannya, semakin besar hutang, yaitu semakin penting pengelolaan utang negara yang efektif dan transparan. Berikut kebijakan pengelolaan utang di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu melalui APBN. Yang kedua ada pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan. Optimalisasi skema KBPU untuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
pengendalian inflasi nasional, serta menjaga status investment grade. Utang negara merupakan instrumen penting dan wajar dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengelolaan utang juga wajib dilakukan secara ekstra hati-hati guna menghindari jebakan krisis fiskal. Transparansi, efisiensi alokasi, dan pemilihan proyek yang tepat guna menjadi kunci keberhasilan pembiayaan utang negara tersebut. Utang negara yang produktif bukanlah beban, melainkan sebuah investasi bagi masa depan bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.